Damai sejahtera Allah menyertai kita dimanapun kita berada. Sebelum kita menjalani hidup di sepanjang hari ini, saudara-saudara, marilah kita sejenak menerima firman Tuhan untuk kita jadikan menjadi sebuah perenungan. Dan sebelum itu marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa, kuasa Roh Kudus kiranya menuntun setiap hati dan pikiran kami, agar kiranya firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian di hari ini tertulis di dalam Habakuk 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ia segenap bumi. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, situasi kehidupan yang dialami Nabi Habakuk dan orang-orang benar atau orang-orang percaya pada saat itu juga sering terjadi dalam kehidupan kita di saat ini. Pada saat itu Nabi Habakuk melihat hukum kehilangan kekuatannya, praktek-praktek ketidakadilan, penindasan, marak dilakukan oleh orang Kasdim terhadap orang-orang percaya. Sampai-sampai ketika Nabi Habakuk melihat apa yang sedang terjadi, lalu dia berseru, "Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, memohon pertolongan dari-Mu?" Lalu Tuhan berkata, "Tuliskanlah penglihatan itu, dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang." Sekali lagi, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Habakuk 2 ayat 2-3. Nantikanlah, sebab itu sungguh-sungguh akan datang. Demikianlah firman Tuhan berkata. Atau di dalam bacaan firman Tuhan di hari ini dalam Habakuk 2 ayat 20 dikatakan, berdiam dirilah di hadapannya. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang. Maka berdiam dirilah di hadapannya. Yang artinya saudara-saudara, melihat situasi yang terjadi di saat ini, kita melihat bagaimana penindasan, pelarangan beribadah, pengerusakan gereja, serta perbuatan kejahatan yang lainnya semakin sering terjadi. Dan mungkin membuat kita akan bertanya-tanya, kenapa Tuhan seperti membiarkan ini semua terjadi? Kenapa Tuhan tidak memberikan pertolongan? Ingatlah saudara-saudara, kesudahannya sungguh-sungguh akan datang. Yang perlu kita lakukan adalah berdiam dirilah di hadapannya. Tetaplah beriman kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi, karena Tuhan sudah berjanji penghukuman atas orang-orang yang berbuat salah pasti akan terjadi, dan orang-orang yang benar akan hidup oleh karena percaya. Amin.
selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang selalu memenuhi hati dan pikiran kami. Di saat ini kami kembali berdoa, menyerahkan segala kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Berkat-Mu Tuhan, kiranya senantiasa memenuhi kehidupan kami, dan firman-Mu menjadi penuntun di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.